Selamat pagi untuk siswa-siswa kelas 12 MS 1 sampai 12 MS 7. Jumpa lagi bersama Ibu YP dalam video pembelajaran fisika untuk kelas 12 SMA. Kita sudah masuk ke pertemuan terakhir di bab ketiga kita, medan magnetik nakku. Kali ini Ibu akan ajarkan kalian masih tentang gaya Lorentz, tapi gaya Lorentz pada muatan bergerak dan bagaimana hubungannya untuk gaya sentripetal. Untuk itu, Ibu harap kalian bisa memahami dari video penjelasan yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Untuk konsep gaya Lorentz pada muatan bergerak, kalian bisa menghitung besar gaya Lorentz-nya dengan rumus F sama dengan B kali Q kali V kali sin alfa. B masih untuk medan magnetik, Q sebagai muatan, dan V sebagai kecepatan dari muatan tersebut. Nah, alfa adalah sudut yang dibentuk antara B dengan V-nya. Kalau pada gaya Lorentz untuk kawat yang berarus pada pertemuan selanjutnya, kita bisa mencari arah gaya Lorentz-nya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Waktu itu sudah Ibu bilang cara gampang mengingatnya adalah FBI. Maka untuk mencari gaya Lorentz pada muatan yang bergerak masih sama, kita gunakan kaidah tangan kanan 3 jari tersebut. Tapi nanti di sini kalian gantikan ibu jarinya bukan lagi sebagai I, tapi menjadi kecepatan atau V. Nah, dengan ketentuan kalau nanti muatannya negatif, maka arah gaya Lorentz-nya akan berlawanan dengan arah yang sebenarnya. Jadi misalnya seperti ini. Kan pertama kita dapatkan ketika muatan positifnya, arah gaya Lorentz-nya akan ke kiri. Maka ketika muatannya menjadi negatif, maka arah gaya Lorentz-nya akan ke kanan. Kita masuk ke contoh soal menentukan arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Masih seperti tadi ini, tapi tidak lagi FBI anakku, melainkan FBV. F gaya, B medan, V adalah sebagai arah kecepatan. Kita lihat, sebuah muatan positif bergerak memotong medan magnet homogen secara tegak lurus. Gambar yang benar tentang arah gaya magnet adalah, dilihat lagi jenis muatannya adalah positif, berarti arah gaya yang kita dapatkan adalah arah gaya yang sebenarnya. Kita try dari tiap option. Option yang pertama, B-nya dot, V-nya ke kanan, berarti buat seperti ini. Kalau dot berarti tunjuk siapa? Kawan atau kita? Tunjuk kita, berarti putar. Bisa V-nya katanya ke kanan, berarti putar ke kanan kalian. Berarti seperti ini. Nampak ya? Berarti kalau seperti ini, maka kemana arah 3 jari kita? Arah 3 jari kita akan ke bawah. Sesuaikah dengan option A? Tidak. Try option B. B-nya dot, V-nya ke kanan. Berarti kita buat sama seperti yang tadi. Apa tadi yang kita dapat? B-nya tunjuk kita, V-nya ke kanan, berarti buat seperti ini. Maka kita dapat F-nya ke bawah. Sesuaikah dengan option B kita? Sesuai, berarti jawaban kita adalah B. Seperti itu nakku untuk contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soalnya. Seutas kawat lurus katanya dialiri arus sebesar 15 ampere. Kemudian dengan arahnya ke kanan. 8 mm dari kawat bergerak sebuah muatan positif, yaitu sebesar 0,4 yang arahnya sejajar dengan kawatnya. Besar kecepatannya adalah 5 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Yang ditanya besar dan arah dari gaya magnetik pada muatan tersebut. Kita buat dulu gambarnya nakku. Katanya tadi si arusnya bergerak ke kanan, maka kita buat dia ke kanan, I-nya sebesar 15 ampere. Kemudian besar muatannya yaitu 0,4 dengan arahnya sejajar, yaitu berarti seperti ini, si muatan positifnya
arah V-nya juga akan ke kanan. Kemudian besar dan arahnya. Kita cari dulu arahnya. Maka seperti ini caranya. Kita cari dulu arah medan magnetik dengan menggunakan kaidah tangan kanan yang seperti ini. Bisa ya nakku? Kita buat I-nya ke kanan berarti buat seperti ini. Maka kemana arah B-nya? Arah B-nya akan ke bawah. Kita buat arah B-nya ke bawah. Selesai. Setelah itu kita lihat B-nya ke bawah, V-nya ke kanan. Maka bagaimana kita menentukan arah dari gaya Lorentz? FBV. Kita buat B-nya ke bawah. Telunjuk kalian buat ke bawah seperti ini. Sudah. Setelah itu V-nya kemana tadi? V-nya akan ke kanan. Berarti buatlah jempol kalian akan ke kanan. Bisa? Berarti kemana arah si F-nya? Arah F-nya akan menjauhi pembaca atau masuk bidang. Berarti kita nanti dapat arahnya akan masuk bidang. Bisa ya? Kita simpan dulu. Kita cari dulu mencari F-nya. Gunakan rumusnya. F sama dengan BQ kali V kali sin alfa. Bisa ya? Kita buat. B-nya belum ada di soal. Berarti kita gunakan rumus B pada kawat lurus panjang. Apa rumusnya kemarin? Mu0 kali I per 2Pi kali A. Kita kalikan dengan Q, kita kalikan dengan V, dan kalikan dengan sin alfa. Kita masukkan angkanya nakku. Ayo. 4Pi kali 10 pangkat minus 7, kita kalikan dengan I-nya 15 ampere per 2Pi kali A-nya jaraknya adalah 8 mm. Berarti 8 kali 10 pangkat minus 3 meter. Bisa ya? Kita kalikan dengan Q-nya 0,4. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 1. Kalikan dengan V-nya 5 kali 10 pangkat 3. Berapa besar alfanya? Berarti kita lihat. Alfa adalah sudut yang terbentuk antara B dengan V. B dengan V secara tegak lurus. Berarti alfanya akan 90. Berarti sin 90 akan sama dengan 1. Seperti ini. Bisa ya nakku? Kita langsung matikan yang perlu. Kita matikan. Maka nanti dapat di sini 2. Bisa? 2 kita bagikan dengan 8. Dapat berapa? 4. 4 kita matikan dengan 4. Habis. Selesai. Yuk lihat. 15 kali 5 dapat 75. Berarti nanti 75 kali minus 7 kurang 1 minus 8. Minus 8 tambah 3 minus 5. Minus 5 kurang minus 3 minus 2. Berarti kali 10 pangkat minus 2 Newton. Arahnya tadi bagaimana? Arahnya akan masuk bidang atau menjauhi pembaca. Seperti itu aku untuk contoh soalnya. Selanjutnya, di sini Ibu akan membuat hubungan antara gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dengan gaya sentripetal. Jadi pada muatan tersebut, kalian bisa melihat animasinya. Muatan tersebut bergerak dengan membentuk lintasan yang berbentuk lingkaran. Jadi nanti di sini akan ada hubungan antara gaya Lorentz dengan gaya sentripetalnya. Maka nanti bisa dibuat bahwa B kali Q kali V sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah ini kan rumus dari gaya sentripetal ya. Pelajaran gerak melingkar kelas 10. Nanti di sini kalian bisa menghitung besar jari-jari lintasan muatan yang bergerak tersebut. Dengan rumus M kali V dibagi dengan Q kali B. Selain jari-jari, kalian juga bisa menghitung kecepatan sudut dari muatan yang bergerak. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Sebuah proton dengan massa proton 1,67 kali 10 pangkat negatif 27. Besar muatan proton 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Bergerak melingkar dalam medan magnet sebesar 2000 Tesla seperti gambar di bawah ini.
dengan besar jari-jari dari proton tersebut adalah 7 cm. Maka besar kecepatan proton adalah, kita buat dulu diketahuinya. Diketahui massa proton adalah 1,67 kali 10 pangkat negatif 27 kilo. Kemudian QP atau besar muatan protonnya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Kemudian besar dari medan magnetiknya B-nya 2000 2 kali 10 pangkat 3 Tesla. Besar jari-jarinya R-nya adalah 7 cm, berarti 7 kali 10 pangkat negatif 2. Yang ditanya adalah berapakah besar kecepatan protonnya. Kita masukkan dari rumus yang gaya sentripetal dengan gerak gaya Lorentz. Berarti nanti dapat hubungannya yang jari-jarinya itu nakku, bahwa R sama dengan M kali V per B kali Q. Yang kita cari adalah V-nya nakku. Maka V sama dengan R kali B kali Q per M. Kita masukkan angkanya. R-nya 7 kali 10 pangkat min 2. B-nya adalah 2 kali 10 pangkat 3. Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Per si M-nya 1,67 kali 10 pangkat negatif 27. Maka nanti besar dari si V-nya adalah 13,4 kali 10 pangkat 9 meter per sekon. Seperti itu ya anakku untuk contoh soal yang seperti ini. Selanjutnya yaitu tentang penerapan gaya Lorentz. Di sini ada 3 yang ibu buat penerapan gaya Lorentz-nya ya. Yang pertama dulu tentang motor listrik. Nah ini gambar motor listrik aku. Jadi motor listrik itu alat ya yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian gambar yang kedua adalah loudspeaker atau pengeras suara. Jadi loudspeaker itu ketika arus dialiri pada kumparan, maka akan bekerjalah gaya Lorentz yang disebabkan oleh magnet permanennya. Nah, magnet permanennya yang ini. Nah, besar kecil dari gaya Lorentz tersebut tergantung pada arus yang dihasilkan oleh terminal pengeras suara ataupun dari loudspeaker tersebut. Gambar yang ketiga adalah galvanometer. Jadi galvanometer itu adalah alat ukur untuk arus listrik yang besarnya sangat kecil. Maka nanti prinsipnya atau cara kerjanya adalah kumparan pada galvanometer itu berputar. Jadi kenapa bisa berputar kumparan tersebut? Karena adanya 2 gaya Lorentz yang bekerja pada kumparan tersebut yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Seperti itulah untuk penerapan dari gaya Lorentz. Seperti itulah anakku untuk penjelasan gaya Lorentz pada muatan bergerak dan bagaimana hubungannya terhadap gaya sentripetal. Materi untuk bab 3 kita medan magnetik sudah berakhir nakku, tapi jangan lupakan materi ini dan tetap sering-sering mengerjakan soal latihan dari buku mandiri kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya nakku, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dan salam fisika.